selamat siang buat teman-teman sekalian yang kami hormati dosen pengampu kita yaitu Pak Khairul Usman. Jadi di sini kami akan memaparkan sedikit materi yaitu tugas-tugas perkembangan. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator, saya Yudi Albertus Tambah. Saya Rahmat Laya. Saya Manuel. Baik, kami akan membacakan materi kami mulai dari pengertian tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan menurut ahli Elizabeth B. Hurlop pada tahun 1978, tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Rahmat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dari makalah kami ini, yang dimana judulnya tugas-tugas mata kuliah. Tujuannya itu yang pertama, memahami apa yang dimaksud dengan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, memahami tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, memahami tugas perkembangan pada masa remaja. Yang keempat, memahami tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang kelima, memahami tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Yang keenam, memahami tugas perkembangan pada masa orang. Adapun faktor-faktor dalam perkembangan. Yang pertama, kematangan fisik. Misalnya, berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Yang kedua, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Misalnya, memilih pekerjaan dan memilih teman hidup. Yang keempat, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Immanuel. Baik, saya akan melanjutkan tugas perkembangan pada masa anak-anak. Heinrich Harsch membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia sebagai berikut. Masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Kedua, belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Ketiga, belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaran suara itu. Untuk itu diperlukan kematangan otot-otot dan syaraf dan alat-alat bicara. Keempat, mencapai kestabilan jasmania. Keadaan jasmani anak sangat stabil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Perbedaan variasi makanan yang diberikan dapat mengubah kadar garam dan gula dalam darah dan air di dalam tubuh. Untuk mencapai kestabilan jasmania, bagi anak diperlukan untuk sampai usia 5 tahun. Dalam proses mencapai kestabilan jasmania ini, orang tua perlu memberikan perawatan yang insentif, baik menyangkut pemberian makanan yang bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Kelima, membentuk konsep-konsep sederhana. Kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan.
Lama-kelamaan anak dapat mengamati benda-benda atau orang-orang sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menemukan keteraturan dan dapat membentuk generalisi atau kesimpulan dari berbagai benda yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri yang sama. Keenam, belajar membedakan besar dan masalah dan mulai mengembangkan hati nurani. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan kata hati. Anak kecil dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik, sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya hakikat tugas dan ada tujuannya. Yang pertama, belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Kedua, berkembang menjadi anak orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Tiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Membebaskan diri dari sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan atau bergantung pada orang tua. Mengembangkan afeksi atau cinta kasih kepada orang tua dan mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. Yang pertama, mengembangkan konsep-konsep hukum, pemerintahan, ekonomi, politik, geografi, hakikat manusia, dan lembaga-lembaga sosial yang cocok untuk dunia modern. Mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan nalar atau berpikir, yang penting bagi upaya memecahkan masalah-masalah secara efektif. Berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sebagai masyarakat. Memperhitungkan nilai-nilai sosial dan tingkah laku dirinya. Membentuk seperangkat nilai yang mungkin dapat direalisasikan, mengembangkan kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai. Mengembangkan kesadaran akan hubungannya dengan sesama manusia dan juga alam sebagai lingkungan tempat tinggalnya, dan memahami gambaran hidup dan nilai-nilai yang dimilikinya sehingga dapat hidup selaras atau harmoni dengan orang lain. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan fase dewasa awal yakni mampu menjalani hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelaminnya, mampu melakukan peran sosial sebagai laki-laki dan wanita, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif, memiliki kebersendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan berkeluarga, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup masyarakat, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Cukup sekian dari saya. Saya akan lanjutkan ke moderator. Baik, saya akan membaca kesimpulan dari tugas-tugas perkembangan, yaitu tugas-tugas yang harus dilakukan atau dikuasai oleh seseorang dalam masa-masa usia tertentu dengan norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaan tertentu agar dapat hidup bahagia dan mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Tugas-tugas tersebut terbagi dalam beberapa fase, mulai dari tugas perkembangan masa anak-anak, tugas perkembangan masa dewasa awal dan akhir, dan tugas perkembangan usia lanjut. Tugas-tugas tersebut bertujuan agar individu dapat berkembang secara baik. Baiklah, sekian dari kami, sebuah materi yang kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham. Sekian dan terima kasih.